Ya teman-teman, pada sesi ke-7 ini, jadi kita akan melanjutkan proyek kita. Tadi kita sudah berhasil membuat ini ya teman-teman, artikel informasi kesehatan. Sudah kita buatkan fitur untuk CRUD-nya, jadi create. Nah ini tambah, edit juga sudah bisa. Kemudian delete juga sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menampilkan artikel ini di sini ya, di tampilan awal ini ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat itu di paling bawah itu, nah ini ada apa namanya, artikel ya teman-teman. Nah nanti artikel yang kita tambahkan di admin tadi. Nah, di sini akan kita tampilkan di sini ya, teman-teman. Di sini jadi nanti list artikel. Kemudian saat diklik ini nanti masuk ke detailnya gitu, teman-teman. Oh, ini ada sedikit miss ya, teman-teman. Di sini apa namanya? Ancanya itu nggak kelihatan. Oh iya, iya. Coba kita selesaikan dulu yang itu, yang nama ancanya itu. Mungkin kita buat seperti tombol ini aja ya teman-teman. Jadi kotak gini tapi nanti nggak bisa diklik gitu atau disable gitu teman-teman. Itu ada di landing kalau salah. Di landing. Nah ini landing, kemudian nah ini text slide ini. Sebentar, ini kan soalnya, coba kita logout dulu teman-teman. Kita logout, kita login sebagai Sonic. Oke, nah ini ya teman-teman. Nah ini mungkin pasiennya ini nggak usah sih. Nah ini nggak usah. Kemudian anca itu user itu ini kita ubah jadi ini. Oke, kita hapus atau kita ubah jadi A. Oke, ini kita hapus, kita tambahkan disable. Nah gini ya teman-teman, kita coba dulu Sonic. Nah ini nggak bisa diklik tapi warnanya jadi hitam. Kita tambahkan text light berarti. Oke, sip. Hai Sonic, antrian online, logout. Kemudian untuk yang admin anca. Oke, hai anca, selesai. Nah, sip. Kemudian coba kita buat fitur yang tadi ya teman-teman. Ini nanti mungkin kita buat antrian hari ini, kemudian jumlah artikel sama jumlah dokter atau admin ya teman-teman, nanti di sini. Jadi itu nggak usah dihapus, yang dihapus itu bawahnya, jadi about us ini kita hapus.
di landing, Ctrl F. Nah ini about us. Nah ini boleh kita hapus, save, kita coba refresh. Nah ini juga dihapus karena sederhana dulu ya teman-teman. Nanti kalau misal memang dibutuhkan lebih detail, nanti kita buatkan karena waktunya mepet juga. Nah ini kan tanggal 15 ya teman-teman. Untuk yang sesi 6 tadi juga sebenarnya saya recordnya tadi, kemudian saya lanjutkan ini karena targetnya kan seminggu selesai. Jadi kalau bisa jangan lama-lama ngerjainnya, mumpung hari ini juga kerjaan saya agak santai, jadi sudah dikerjakan kemarin-kemarin, jadi pagi bisa lanjut record untuk project ini gitu teman-teman. Biasanya kan saya recordnya itu malam sebelum jam 12 itu. Nah ini mumpung lagi senggang, kita kerjakan projectnya. Oke. Nah untuk teman-teman yang mungkin sudah bisa coding atau mau join ngerjakan project, bisa nanti klik di tulis di kolom komentar atau ke email saya ya teman-teman. Soalnya saya itu biasanya kalau misal kebanyakan project itu agak susah cari rekan untuk yang bisa bantu itu loh teman-teman. Di terlalu banyak project, nanti kalau saya handle sendiri malah saya yang kewalahan. Nah itu biasanya saya cari freelance gitu buat bantu ngerjain project-projectnya. Nanti ada fee-nya juga teman-teman, nanti istilahnya dinegosiasikan lah berapa fee-nya gitu. Ini kita lanjut dulu. Testimoni nggak perlu. Sebenarnya kalau misal di project yang real gitu kayak gini, testimoni kemudian komponen-komponen atas tadi perlu teman-teman, tapi karena ini memang diminta cepet dan yang penting bisa tampil dan bisa melakukan pendaftaran online aja gitu teman-teman. Yang penting tampilannya menarik. Nah kayak gini, kemudian fungsinya juga jalan. Nah ini dihapus lah bawahnya. Nah ini biasanya penting nih teman-teman, kan website itu, instansi itu biasanya kerja sama apa itu diperhitungkan sama klien yang lain gitu teman-teman. Jadi misal instansi ini RSUD ini sudah pernah kerja sama perusahaan-perusahaan apa gitu, kalau misal mereka mau kerja sama dengan perusahaan lain itu biasanya itu lebih mudah diterima gitu teman-teman. Jadi ini itu penting sebenarnya, tapi untuk kali ini kita hapus dulu. Oke, sip. Untuk footernya nanti aja. Nah ini jadi nanti di halaman depan ini kita tampilkan banner. Nah ini nanti mungkin cuman 3 dari keseluruhan artikel ya teman-teman. Kemudian untuk artikelnya ini informasi kesehatannya nanti keseluruhan tampil ke bawah itu. Nanti kita tambahkan paginasi di bawahnya itu, jadi mungkin tampil 9, kemudian halaman selanjutnya atau halaman 2, halaman 3. Nah seperti itu. Nah ini sudah. Kemudian coba ini kita ubah jadi, nah ini ya. Itu kalau saya biasanya cari komponennya di mana itu gitu teman-teman. Ini kan ada kata-kata di sini atau teksnya, ini juga bisa sebenarnya teks sih, angka misal ini pas ini kan ada banyak, nggak apa-apa. Nah kemudian di VS Code nya kita Ctrl F, kemudian kita paste. Nah ini ada istilahnya ada 4
Nah ini pertama itu, ini 1 2 3 4 tuh, ini nomor HP. Nah ini komponennya itu ini gitu teman-teman. Atau yang lebih spesifik itu kan biasanya teks ini ya. Nah ini ada happy client, atau kita mau cari inilah, misal kita entah di mana gitu ya, misal kita ada di paling bawah, kemudian kita pengen cari ini apa komponen yang sebelah sini. Nah, itu di VS Code Ctrl F. Nah di atas ini kita paste. Nah kalau misal cuma satu, dia langsung kearahkan di situ teman-teman. Nah kalau ada dua, nanti bisa klik atas bawah ini untuk carinya. Nah, ini coba kita ganti jadi dokter gitu ya teman-teman, dokter. Nah, kita ubah jumlahnya jadi misal 3. Oke. Nah jadi dokter jumlahnya 3 gitu. Nah kita lanjut ya teman-teman. Nah ini dokter jumlahnya nanti dulu, kemudian ini jumlah informasi kesehatan ya, artikel ya, informasi kesehatan. Dan yang ini jumlah pasien, jumlah antrian. Oke, informasi kesehatan, jumlah dokter, ini kasih jumlah. Oke. Nah ini angkanya bisa kayak berubah itu ya teman-teman. Jadi dari 1 ke sampai 12.000 ini. Nah itu enaknya kalau misal kita pakai template itu gitu teman-teman. Jadi kita cari template yang memang sudah ada animasinya, sudah bagus, tampilannya sudah sesuai gitu. Kita nanti tinggal ubah-ubah teksnya kayak gini teman-teman, icon teks kayak gitu. Jadi enak sih sebagai programmer full stack itu enak banget, atau front end itu biasanya sangat terbantu itu. Nah sekarang lanjut ke blog. Nah di situ, nah ini di sini ya, ini ditulis artikel kesehatan. Ini mungkin tulisannya untuk, saya coba lihat. Ini kan read ini kan R-nya besar, T-nya besar, L-nya besar. Nah itu kita sesuaikan teman-teman biar tampilannya itu bagus gitu loh. Jadi huruf-huruf kayak gini kan sudah diperhitungkan sama yang buat template-nya. Jadi kita tinggal kita ikutin aturannya, itu hasilnya pasti enak dilihat gitu teman-teman. Ini tadi mau nulis apa ya? Untuk menunjang kesehatan kita semua. Oke dulu artikel kesehatan untuk menunjang kesehatan kita semua. Nah, ini ada animasinya jalan kayak gini. Kalau misal kita mau bikin kayak gitu bisa teman-teman, tapi ribet lah ya. Itu CSS sama JavaScript-nya harus dibuat ya gitulah. Jadi udah ada template, kita pakai, aman. Ini kemudian lanjut ke artikelnya itu ini ya teman-teman. Oh ya ini nah sip. Nah jadi untuk nampilin satu kotak ini itu skripnya cuman ini teman-teman. Nah gampang tuh, jadi cuman ini, tinggal nanti kita
ubah ini apa namanya, thread gambar. Kemudian ini untuk kategori, ini untuk admin yang nulis, ini tanggalnya kapan, judul, deskripsi singkat. Nah mungkin deskripsi singkat nanti nggak usah ditulis ya teman-teman, soalnya kita buatnya dalam bentuk kayak gini, jadi nanti tulisannya pasti jelek teman-teman. Palingan nanti kita ubah atau kita hapus. Coba kita hapus, ini kita ubah jadi lihat detail. Oke. Nah gini ini judul ya, detail. Oke. Nah sekarang kita panggil teman-teman, jadi kita panggil ininya landing itu di sini, kita panggil datanya. Datanya itu pertama kita panggil informasi kesehatan, kemudian informasi kesehatan model, kita get. Kalau misal kita mau nge-get 3 itu gimana ya? Oh last 3, kita order by order by ID DESC, itu maksudnya ID yang terbesar, otomatis ID yang terbesar itu yang terbaru ya teman-teman. Kemudian kita ambil tadi last ya, kita panggil last itu 3. Nah ini untuk banner sih ini. Nah kita kopas dulu, kita ubah banner. Oke. Nah ini informasi kesehatan. Sekarang kita buat compact. Oke. Di sini ada banner. Oke. Kemudian informasi kesehatan. Sip. Ini ganti get. Oke. Kita coba dulu. Oke, error last. Oh, last itu top limit 3 itu ya. Oke, bisa ya. Atau kita coba lihat di Laravel. Documentation 9, pencarian itu get last data.
bisa. Atau oh ya 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 ya, ya. Kok las sih. Take. Nah, kita ambil 3 dari yang paling belakang. Oke, coba artikelnya dulu ya teman-teman. Sih, nanti Paginet itu nanti dulu. Kita coba tampilkan dulu ini berhasil apa enggak. Oke, landing. Oke, di sini ini harus dikasih width ya teman, kayak yang tadi, width WI. Oke, kategori width lagi, user admin. Oke. Ini aset. Kita buat dulu add 4S. Oke. Artikel artikel kesehatan DTA 4S. Oke, gambar. Oke, kemudian ini kategori. DTA. Kok bisa tanda tanya? Ini kategori judul. Oke. Kemudian ini admin name. Oke. Kemudian ini create ad. Oke. Ini judul. Oke, kita coba dulu. Error artikel kesehatan, bukan artikel nih, informasi. Nah ini. Oke, informasi kesehatan. Nah, oke, ini Anca, tanggalnya ini, judulnya lari pagi dapat menyehatkan tubuh, lihat detail, shape, dan gambarnya ini kategorinya makanan sehat. Kita ubah dulu kategorinya olahraga pagi, simpan. Expired. Coba lagi, simpan. Oke, sip.
Oke, Raga Pagi Anca, judulnya ini, sip. Kemudian kita tampilkan di banner ya teman-teman. Ini kita kopas. Bannernya mana ya? Banner. Nah ini ya, carousel. Oh ini. Oh ini. Nah ini kan cuma 2. Coba kita hapus 1. Yang ini enggak ada aktifnya. Oke, nanti kita buat kondisinya. For S ini banner, DTA ganti DTB, and for S. Oke, ini gambarnya kayak tadi, aset, DTB, gambar. Nah kemudian ini kategori aja lah ya, kategori, kemudian ini judul. Oke, berarti butuh ini juga. Oh, kategori. Oke, DTB, kategori judul. Oke, kemudian ini DTB judul. Oke, kemudian ini kan ada 2 tombol, kita satu aja yang biru teman. Ini enggak usah. Oke, solution. Oh ini usah. Ini tombolnya jadi lihat detail. Oke, bisa nggak? Set. Oke. Wih, error, gambarnya nggak bisa. Ini DTB judul, aset, DTB gambar. Coba cek dulu. Gambar, coba gini dulu ya teman, bisa nggak? Oke, tetap nggak bisa ya. Malah error gitu. Carousel aktif. Coba kita balikin dulu teman. Nah ini cek. Nah ini kayak gini. Coba kita hapus 1 ya teman. Coba ini kita hapus. Oke, masih bisa. Oke,
Coba ini di add 4S banner as dtb add n4s. Gak bisa. Oke, berarti mungkin datanya nggak ada ya. Banner informasi kesehatan, get with kategori tag 3. Coba dibuat, ini kan cuma satu ya, sama harusnya. Banner. Coba kita tampilkan dulu di sini bannernya ya teman. Echo apa? Die. Oke. Error string. Tag 3 get. Oh, butuh get nih. Oke, kita tampilkan dulu. Ada datanya ID 1, ID user. Oke, sip. Kategori. Nah ini kategori. Nah ini kategorinya ini. Sip. Sekarang kita hapus ini ya. Harusnya bisa sih. Ya nggak boleh bilang harusnya sih. Oke, gambarnya ini ya belum diubah. Landing gambar itu hapus. Oke, hapus. DTB gambar terus gambar ini DTB kategori judul. Oke. Judul ini lihat detail. Oke, ini hapus. Sip. Ini udah tampil gambarnya ya teman. Kategori judul. Oke, lihat detail. Oke. Ini kita coba tambah 5 gitu ya teman-teman. 5 artikel. Mungkin artikel kesehatan. Nah, kita cari yang dari Kemkes. Open image, nice, nggak apa-apa. Kita tambahkan. Oke, isinya kita kopas.
ini dulu gambarnya ini. Oke. Kemudian kita cek di sini ya teman-teman. Oke, next. Oh, nggak bisa soalnya masih aktif ini. Nah, ini kita buat kondisi di sini. PHP ya, and PHP di sini aktif. Oke, sama dengan true. Atau kita ketikkan di sini aktif ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita ketikkan di sini gini. Ini B aktif. Kemudian kita ubah sini aktif sama dengan petik-petik. Sip. Coba set. Oke, gambarnya jadi kayak gitu. Nah, ini kita coba ini ya teman-teman, kita samakan ukuran gambarnya. Nah, ini saya biasanya pakai ini online ya. Ini kita buat project. Kalau saya itu buat gambar biasanya 1000 kali 500. Nah, ini. Oke, kita aduh. Oke, atau kita nggak usah ini ya, nggak usah, soalnya nanti kalau misalnya ada tulisan itu bentrok sama, nah ini loh apa, nah ini loh teman, nggak apa lah, ini dulu kita ekspor JPG. Oke, kemudian kita ubah oke, sip. Ini gambarnya udah sama ya teman. Nah, oke. Kemudian lanjut kita buat 5 ya teman. Kita cari yang enggak ada apa namanya, enggak ada tulisannya. Oke, nah sini enggak apa-apa, nanti kategori ditambah, kemudian kita bahas satu-satu teman. Oke, kita tambahkan cek ini, kita ini lagi lah. Duh, kecil banget.
Oke, yang ini dihapus. Udah. Oke. Ini di sini. Kemudian ini sip. Tambah satu lagi teman-teman. Nah ini kok gambarnya kecil ya tadi? Enggak sih, gede. Oke, sip. Kayak gini. Ngeblur ya gambarnya. Coba inilah. Yang ini nggak usah sih. Atau ini loh. Oke. Satu lagi. Oke. Ini sudah 5 ya. Kita coba lihat di sini. Nah ini bannernya itu ada harusnya 3. Nah benar 3. Kemudian untuk artikelnya, nah ini ada 5. Sip. Ini sudah istilahnya sudah bisa dipakai ya teman. Kita buat apa namanya artikelnya di sini, kemudian kita tampilkan di sini. Oke. Nah mungkin untuk sesi ini, sesi ke-7 kita cukupkan teman-teman. Nanti untuk selanjutnya kita akan buat fitur untuk lihat artikelnya ini ya teman-teman. Kita klik ini, nanti kita muncul detailnya untuk melihat isi artikelnya gitu teman-teman. Jadi kayak istilahnya kayak inilah ya, kita buat kayak ini nanti teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton di sesi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.